marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra, pasalnya yang kedua, ayat 55 sampai dengan 63. Inilah keturunan para pegawai Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefatia, Bani Hatil, Bani Pokeret Hazebaim, dan Bani Ami. Seluruh pelayan bait Allah dan keturunan para pegawai Salomo berjumlah 392 orang. Inilah orang-orang yang pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsah, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menunjukkan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai yang namanya diambil dari Barzilai, ayah perempuan Gilead yang diperistrinya. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk menjadi imam. Kepala daerah pun memutuskan tentang mereka bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam yang minta petunjuk dengan Urim dan Tumim. Sahabat Alkitab, dalam hidup kita seringkali terlalu sibuk melihat ke depan, merancang masa depan, hingga lupa untuk menoleh ke belakang dan mengingat jejak langkah yang telah membawa kita sampai di titik ini. Seperti pohon yang tidak mungkin berdiri kokoh tanpa akar, begitu pula kita tidak dapat memahami jati diri tanpa mengenal dan merefleksikan asal-usul kita. Kisah dalam Ezra pasal yang kedua ayat 55 sampai dengan 58 mengingatkan kita akan pentingnya sejarah, bukan sekedar fakta masa lalu, tetapi sebagai fondasi identitas dan panggilan kita saat ini. Sejarah dimaknai sebagai jejak langkah perlindungan Tuhan yang teranyam di masa lampau dan akan terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Bacaan pada hari ini berisi daftar nama keturunan pelayan Salomo, para hamba yang ditugaskan untuk pekerjaan sekuler di bait Allah. Meski mungkin terlihat kecil, peran mereka tetaplah penting dalam menjaga keberlangsungan ibadah dan kehidupan umat Allah. Merekalah bagian dari komunitas besar yang memahami bahwa melayani Tuhan bukan hanya soal peran besar, tetapi soal kesetiaan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bagi bangsa Israel, silsilah bukan sekedar garis keturunan, melainkan warisan yang menentukan klaim atas tanah perjanjian dan hak untuk melayani Allah. Bahkan dalam masa pembuangan yang penuh penderitaan, mereka tetap menjaga identitas ini. Ada ketelitian dalam mencatat, ada keseriusan dalam memastikan bahwa setiap tugas yang berkaitan dengan ibadah dan kekudusan hanya dilakukan oleh mereka yang layak. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati panggilan Tuhan dan menjaga kekudusan dalam hidup dan pelayanan. Kisah ini juga berbicara tentang pemulihan, baik secara fisik maupun rohani. Saat bangsa Israel kembali ke tanah airnya, mereka tidak hanya membangun kembali rumah dan kota, tetapi juga membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Pencatatan silsilah bukan sekedar administrasi, melainkan simbol bahwa mereka mengingat siapa mereka di hadapan Allah dan menjaga panggilan itu dengan setia. Sahabat Alkitab, sejarah atau rangkaian pengalaman kehidupan yang kita alami adalah anugerah yang mengajarkan dan membentuk kita. Dalam kilasan balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, seharusnya banyak hal yang dapat kita petik, terutama kaitannya dengan keterlibatan Allah dalam sejarah hidup kita. Melalui refleksi tersebut, kita dipanggil untuk menjaga identitas sebagai umat-Nya, dengan komitmen untuk hidup dalam kekudusan dan melayani Tuhan dengan setia. Biarkan sejarah kita menjadi kekuatan, bukan untuk terjebak di masa lalu,
tetapi untuk melangkah maju dengan keyakinan bahwa Tuhan yang setia di masa lalu adalah Tuhan yang memimpin kita menuju masa depannya yang penuh janji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, termasuk kesempatan untuk mengingat sejarah hidup kami. Engkau telah menuntun langkah kami melalui setiap peristiwa, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari rencana-Mu yang sempurna. Kiranya kami terus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, mengingat bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah anugerah daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.